Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, di dalam sebuah hubungan pasti perasaan-perasaan tentang diri dia selalu ada, selalu merasuk di dalam batin kamu. Lalu bagaimana sih tentang batinnya dia, tentang diri kamu selama ini? Dalam perjalanan cinta yang dia rasa kepada sahabat bahagiaan, kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Judulnya adalah tanya batin dirinya tentang kamu selama ini. Bagaimana batinnya dia berkata tentang kamu selama ini. Sebut nama seseorang yang masih terikat hubungan emosional dengan sahabat kebahagiaan. Sebut namanya dia dalam hati kamu. Sebut namanya dia, seseorang yang masih terikat emosional dengan kamu. Sebut namanya dia, dan kita akan tarik bersama-sama tentang tanya batin dirinya tentang kamu selama ini. Apa sih yang dia rasa? Kita akan cek. Ini adalah energinya dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan, yang tertuju kepada kamu. Yang dia rasa, tanya batinnya dia selama ini terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Seperti apa energinya, kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat kebahagiaan, Kevin iklan dulu ya. Untuk buku Heart karyanya Kevin masih tersedia di Shopee-nya Kevin. Kalian bisa klik aja di kolom deskripsi, langsung tertuju kepada Shopee-nya Kevin ya. Buku Heart di sini adalah buku pertama atau volume pertama yang menceritakan tentang kekosongan hatinya dia setelah aku tinggalkan. Kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Yang belum memiliki bukunya, segera sahabat kebahagiaan karena edisinya terbatas dan ini eksklusif banget ya. Untuk isi dalamnya ini bahasa Indonesia, full color juga sahabat kebahagiaan. Ada risalah suara hati juga di sini yang menjadi pembuka untuk isi buku. Dan bukunya berwarna juga ya sahabat kebahagiaan, dilengkapi juga dengan afirmasi-afirmasi positif untuk meningkatkan vibrasi di level cinta. Heart volume pertama bisa kalian miliki sahabat kebahagiaan. Ayo buruan kalian order segera di link Shopee, ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita akan cek untuk kartu yang pertama sahabat kebahagiaan, energinya. Tanya batin tentang dirinya, tentang kamu selama ini. Kita akan cek. Oke, ada kartu Seven of Rose. Kalau tanya batin tentang diri dia selama ini tentang kamu, dalam benaknya dia berkata bahwa aku ingin mempertahankan ini. Aku ingin mempertahankan ini. Itu adalah keinginan batinnya dia yang terdalam. Pada dasarnya orang ini masih menginginkan sebuah hubungan yang romantis, hubungan yang bergairah dengan kamu. Karena dia merasa bahwa kamu dibandingkan dengan banyak orang, posisi kamu tuh ada di atas, terutama dalam hati. Bisa lihat ya simbolnya di sini ada seorang laki-laki, dia berada di atas puncak, dia membawa sebuah tongkat sebagai arahannya dia. Posisi ini adalah simbol dari sahabat kebahagiaan bahwa diri dia memang masih memantau kamu, masih memperhatikan kamu, dan kamu masih berada di tingkat teratas secara emosional. Kamu banyak sekali melibatkan hubungan emosional dengan orang ini. Kalau batinnya dia berkata bahwa apa yang dia katakan tentang kamu, ya, dia ingin mempertahankan hubungan ini dengan kamu. Dia pengen hubungannya baik-baik saja dengan kamu tanpa ada sebuah permasalahan atau sebuah penolakan. Dia ingin segala hal yang berkaitan dari tujuan hidupnya dia, perjalanannya dia, ada kamu di sampingnya.
Kalian juga bisa lihat dari simbol kartu Seven of Rose-nya di sini, seorang laki-laki yang berdiri di atas puncak. Lalu ada ketujuh bunga rose di sini, bunga mawar berwarna pink di sini, mengindikasi bahwa kemanapun arahnya dia, dalam tanya batinnya dia mengatakan bahwa aku ingin kamu selalu ada di sampingku. Apakah kamu bersedia untuk selalu berada di sampingku dengan berbagai banyak resiko yang kita alami dalam hubungan ini? Orang ini masih punya kekuatan bahwa dia yakin bahwa kamu masih punya perasaan emosional yang mendalam kepada diri dia. Bahkan kamu siap mensupport dia, dia pun juga tahu. Di dalam pertanyaan batinnya dia mengatakan bahwa apakah kamu mau dan bisa sampai detik ini dan sampai kapanpun kamu selalu ada buat aku. Apa kamu mau dan mampu menjalani ini semua? Ini yang menjadi pertanyaannya dia kepada sahabat kebahagiaan. Jika kamu ngerasa bahwa oke, aku siap, aku mampu, asalkan tidak ada sebuah penolakan, tidak ada sesuatu hal yang membuat kita saling kecewa dan saling mempercayai, aku siap untuk nemenin kamu. Mungkin seperti itu sahabat kebahagiaan kepada diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya dalam tanya batinnya dia. Oke, ada kartu Judgment. Judgment ini tentang sebuah penilaian, tentang sebuah kebangkitan, perasaan yang terdalam dari diri dia. Orang ini akan selalu menumbuhkan cinta di dalam batinnya kepada kamu. Apapun resiko hubungannya, walaupun hubungannya on-off, hubungan di dalam sebuah pemblokiran, dia masih punya ikatan emosional yang kuat dengan kamu. Dan perasaannya dia akan bangkit kembali dan akan bangkit kembali. Tidak akan pernah mati kepada diri sahabat kebahagiaan. Karena kehadiran kamu yang cukup sempurna bagi diri dia, yang selama ini sahabat kebahagiaan telah memberikan sebuah warna yang indah, dan kamu selalu menyuguhkan mawar cinta kepada dia, dan dia tahu akan hal itu. Lalu di dalam batinnya dia juga berkata, jika hubungan kamu sama dia sempat kandas atau mungkin juga sempat putus, dia bertanya dalam batinnya, apakah kamu bisa menumbuhkan cinta kamu kembali kepada diriku dikala mungkin ada sebuah permasalahan yang hadir. Aku juga berharap kamu bisa menumbuhkan rasa cinta yang sama seperti pertama kali kita bertemu. Dan ini adalah tanya batin tentang diri kamu, bahwa orang ini selalu memastikan apakah kamu bisa sama mencintaiku seperti dulu lagi. Jika memang hubungan ini antara kau dan diri dia pernah kandas atau hubungannya pernah terputus. Dan dia bertanya bahwa kamu apakah masih cinta dia atau tidak. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Lover. Saat kebahagiaan kalian bisa lihat ya. Kartu The Lover di sini simbolnya seorang laki-laki dan perempuan sedang berjalan, lalu ada sosok malaikat yang memandu atau merestui. Pada dasarnya hubungan kamu bersama diri dia punya ikatan emosional yang mendalam, termasuk koneksi batin, telepati, sinyal jiwa, dan lain sebagainya. Kalian punya itu. Dia bertanya di dalam batinnya dia, apakah kamu mencintaiku dan apakah kamu masih punya koneksi batin kepada diriku. Selama ini aku merasakan diri kamu dan selama ini aku merindukan kamu. Jika hubungan kamu terpacu sebuah jarak atau sebuah situasi, dia mengatakan bahwa apakah kamu masih mencintaiku atau tidak. Karena di dalam batinnya dia mengatakan bahwa kau adalah kekasihnya sampai dengan saat ini. Karena kartunya adalah The Lover. The Lover itu adalah simbol dari cinta kasih. The Lover itu adalah bentuk dari perasaannya dia yang sebenarnya kepada kamu adalah masih cinta, apapun resikonya, apapun yang terjadi. Dan dia juga akan memvalidasikan tentang diri kamu. Apakah kamu juga bisa memberikan cinta yang sama atau cinta yang baru kepada dia. Karena dia butuh kamu. Dia butuh kamu hadir dalam koneksi cinta ini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Page of Book. Saat kebahagiaan, memperhatikan setiap sisi dari kamu, memperhatikan setiap kondisi dari kamu. Dia bertanya bahwa jika kamu marah padaku, apakah kamu masih mau memaafkanku? Aku memperhatikan setiap detail tentang diri kamu. Walaupun aku pernah marah sama kamu, atau aku pernah benci kepada kamu, tapi aku selalu bertanya-tanya, apakah kamu bersedia untuk memaafkanku suatu saat nanti jika hal ini terjadi. Page of Book adalah dia yang memperhatikan kamu penuh kehati-hatian.
Pada dasarnya orang ini masih bisa bersifat lembut kepada kamu. Tentang apapun yang terjadi dalam pertengkaran atau permasalahan, dia masih bisa bersifat lembut. Karena dia masih memperhatikan kamu dan masih ingin kau ada untuk diri dia. Page of Book bertemu di kartun The Lover artinya adalah cinta yang penuh dengan perhatian, atau hubungan yang akan selalu memperhatikan satu sama lain, meskipun ada sebuah permasalahan sekalipun. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Four of Pentacle. Dia melamuni tentang diri kamu. Dan dia juga bertanya dalam tanya batinnya dia. Apakah kamu juga pernah melamun tentang diriku? Apakah kamu di sana juga pernah memimpikanku atau menantiku? Jika hubungan ini kau dan diri dia ada istilahnya ada hubungan yang punya jarak yang jauh, dia bertanya apakah kamu menungguku atau tidak. Simbolnya ada seseorang yang sepertinya sedang menunggu dan membayangkan sesuatu. Dan ini adalah perasaannya dia yang mengatakan bahwa apakah kau bersedia menungguku? Karena aku berharap kita bisa memiliki mimpi yang sama yang kita jalin dalam ikatan cinta yang mendalam. Ini adalah perasaan terdalamnya dia kepada saat bagian. Yang mudah-mudahan kau dan diri dia bisa memiliki sebuah kesepakatan cinta untuk terus ngejalin hubungan ini dengan kejujuran, keterbukaan, sehingga cinta kalian ini akan selamanya selalu berjalan. Karena kartu yang tengah di sini ada kartu The Lover sama Page of Book, indikasi kuat dia masih sayang sama kamu. Lalu dalam tanya batinnya dia kepada saat bagian ada kartu Ace of Rose. Apakah kamu masih punya minat terhadapku atau tidak? Selama ini memang aku tertuju kepada kamu. Dan apakah kamu masih punya minat kepadaku atau tidak? Sementara aku punya keinginan yang kuat untuk memiliki kamu atau bersama kamu selamanya. Dan ini dia bertanya kepada saat bagian. Jika kamu masih memiliki kekuatan cinta ini terhadap diri dia, mungkin kamu mengiyakan. Mungkin kamu mengiyakan, tapi di sini mungkin paling banyak hubungannya adalah ya terkadang cinta itu tidak seindah itu, tidak segampang itu. Terkadang kamu mungkin pernah menyerah tentang hubungan ini, tapi dia masih cinta dan dia berharap kita bisa bangkit walaupun terkadang kita menyerah. Karena aku masih sayang kepada kamu. Dan ini yang dia rasakan. Dia bertanya kepada saat bagian tentang diri kamu selama ini memang orang yang spesial. Dan dia sekali lagi menegaskan bahwa apakah kamu masih punya minat terhadapku atau tidak. Ini semua tergantung saat bagian jawabannya dari kalian ya. Oke, kita akan tarik lagi untuk energinya. Seperti apa energinya? Ini Kevin sengaja mejanya warnanya pink, kartunya warna pink karena bulan Februari ya. Identik dengan warna pink. Menyesuaikan tema. Kemarin kan mejanya sempat merah-merah ya. Ini ganti warna pink. Kita akan tarik untuk energi yang selanjutnya dalam tanya batin dirinya tentang kamu selama ini. Kita lihat bagaimana tentang sudut pandangnya dia kepada kamu, terutama dalam ranah gairah. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya, sudut pandangnya dia tentang kamu, terutama dari gairah kamu atau minat kamu kepada suatu bagian. Kita tarik untuk kartu yang selanjutnya. Kartunya adalah Ten of Rose. Simbolnya adalah tempat tisu. Dia bertanya kepada kamu saat bagian, apakah kamu pernah menangisi tentang diriku? Apakah kamu pernah ngerasa bahwa hubungan ini terasa berat? Aku merasakan itu. Dan apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Dalam tangis ini, dalam beban cinta ini, bahwa kita punya kekuatan cinta yang besar, namun terkadang situasi yang membuat kita merasa berat dalam hubungan ini. Apakah kita mampu dan bertahan? Aku memang menangisi tentang hal ini kepada kamu tanpa kamu ketahui. Aku menangisi tentang beban ini. Dan apakah kamu juga sama menangisi tentang aku, keberadaanku? Dan apakah kamu memiliki beban yang sama tentang apa yang terjadi selama ini? Ya, aku tahu cinta ini memang tidak mudah buat kita.
Tapi aku tahu bahwa kamu masih cinta sama aku, apapun kondisinya dan apapun resikonya. Dan orang ini memang pada dasarnya tahu tentang tangismu di saat kamu sedih, di saat kamu terluka tentang hubungan ini, di saat kamu punya banyak beban sekalipun, dia tahu saat kebahagiaan. Walaupun terkadang ekspektasinya dia tidak sesuai dengan harapan seperti apa yang kamu inginkan. Lalu apa yang harus saat kebahagiaan lakukan? Jangan berekspektasi tinggi tentang diri dia. Dikala kamu sedih nangis, dia yang datang langsung kepadamu. Dia bukan malaikat. Tapi coba tunjukkan bahwa kamu juga mampu. Walaupun ini memang menyulitkan bagimu, penuh dengan beban, kamu mampu. Dalam kondisi apapun. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu King of Rose, saat kebahagiaan. Kartunya di sini kita bertemu di kartu Rose. Rose di sini elemennya adalah api yang penuh dengan gairah dan juga penuh dengan kesadaran. Ya, saat kebahagiaan. Dia bertanya pada diri kamu bahwa apakah kamu masih punya gairah kepadaku? Apakah kamu masih punya kesadaran bahwa selama ini memang aku menginginkan hubungan ini penuh dengan sisi romantisme atau romansa yang bergairah? Apakah kamu masih punya itu atau tidak? Aku memang tak tahan dengan cara kamu memandangku, terutama dari matamu. Aku melihat matamu memang menembus ke relung hatiku. Dan ini yang membuat aku jatuh cinta kepada kamu. Dan ini yang membuat aku takut untuk melakukan sebuah kesalahan. Aku memang menyukai mata kamu. Dan apakah kamu sadar bahwa terkadang aku menghindari bertatap mata dengan kamu karena aku tidak mau melihat kesedihanku, bebanku yang teramat dalam. Dia bertanya kepada saat kebahagiaan. Dan Kevin melihat orang ini memang suka dengan mata kamu. Tapi dia tidak suka ditatap oleh kamu. Karena kamu mungkin bisa melihat apa yang dia rasakan, apa yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin saat kebahagiaan punya kemampuan khusus dalam melihat seseorang, dalam memperhatikan seseorang dari pandangan mata kamu. Dan ini yang selalu dia hindari. Bukan karena dia menyembunyikan hubungan lain atau perasaan lain dan lain sebagainya, bukan. Tapi karena sebuah beban yang dia derita dan dia tidak mau nunjukin ke kamu. Makanya kalau ada masalah apapun, dia berusaha untuk tidak melibatkan kamu. Karena dia tahu kamu juga punya beban yang sama dan dia gak mau ngerepotin kamu. Ini adalah dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Rose. Oke, saat kebahagiaan. Dia bertanya tentang diri kamu, apakah kamu berniat untuk meninggalkanku dan mencari alternatif lainnya atau tidak. Dia bertanya seperti itu kepada saat kebahagiaan. Ya, sepertinya saat bagian juga sama, kamu tidak bisa meninggalkan dia dan bahkan move on dari dia pun tidak bisa. Selalu terpikirkan ya. Walaupun hubungannya diblokir atau mungkin juga kamu ngeblokir dia atau mungkin juga tidak ada komunikasi, kamu masih kepikiran dia. Dan dia bertanya apakah kamu mampu untuk mencari alternatif selain aku. Karena Three of Rose ini juga memiliki makna tentang hubungan alternatif. Kalimat oracle-nya adalah next destination. Dan apakah kamu bisa pindah ke lain hati dari dia? Dia bertanya. Karena dia tahu pada dasarnya kamu nggak mampu dan kamu nggak bisa. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu King of Mirror. Saat bagian King of Mirror ini adalah bentuk dari pemikirannya dia kepada diri kamu. Dia selama ini memang tahu bahwa kamu bukan sembarangan orang, kamu cukup pintar dan kamu cukup cerdas. Karena kamu punya kemampuan ada di mata kamu. Kamu punya kemampuan di mata kamu dan dia bisa melihat bahwa diri kamu adalah orang yang cerdas. Orang yang penuh dengan perhatian. Kalian bisa lihat ya. Simbolnya di sini ada sosok eksekutif produser. Dia pakai kacamata dan di sini kacamatanya dilepas ya. Kacamatanya dilepas. Indikasi terkuat adalah kamu punya kemampuan untuk melihat dia dengan kejernihan, perasaan dan juga intuisi. Sehingga dia bertanya tentang ini semua bahwa
Apakah kau punya intuisi yang terdalam tentang hubungan ini, bahwa kita sebenarnya masih bisa melanjutkan hubungan ini sampai kapanpun? Dia bertanya kepada intuisi kamu tentang sudut pandang kamu. Kalau kamu merasa dari intuisi kamu menjawab bahwa iya sebenarnya kita masih mampu, ya maka jalani aja. Karena petunjuk dari intuisi itu adalah jawaban yang sebenarnya bahwa kemampuan kamu, kesabaran kamu untuk bertahan sama dia itu masih ada. Namun terkadang keraguan dalam perasaan batin kamu yang membuat kamu kayak ngerasa lemah untuk ngelanjutin ini semua. Oke. Lalu apa yang dia rasakan tentang tanya batinnya? Kartunya adalah Queen of Mirror. Ini kartunya pasangan nih, saat bagian King of Mirror dan Queen of Mirror. Oke. Kalimat oracle-nya di sini adalah the teeth. Oke, ada sesuatu hal yang dia ada sesuatu hal yang dia pikirkan kepada kamu, yaitu sedikit nakal ya. Ini Kevin nggak bisa sebutin kalimat oracle ya, nanti takutnya kebenet. The teeth gitulah ya. Ini mengindikasi bahwa orang ini masih punya hasrat dan juga nafsu kepada diri kamu. Dan dia mengatakan bahwa apakah kamu pernah terbayang-bayang tentang diriku, dan bahkan kamu memiliki gairah seksual kepadaku atau tidak. Ini adalah tanya batinnya. Karena selama ini ternyata orang ini masih berpikir bahwa kamu masih punya gairah sama dia. Kalau kamu berkata bahwa aku nggak punya gairah sama dia, dan bahkan hasrat pun kepada dia aku nggak punya dan nggak mau, ini yang membuat diri dia akan selalu meyakinkan bahwa kamu masih punya hasrat sama dia. Karena dia selalu bertanya-tanya kepada diri kamu, kamu masih punya hasrat nggak sama aku? Kamu masih pengen nggak sama aku? Dan orang ini berusaha agar kamu juga bermain dalam ikatan emosional ini antara kau dan dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Page of Mirror. Kalimat oracle-nya adalah The Gossip. Apakah kamu pernah bercerita atau menceritakan tentang aku ke sekeliling kamu atau tidak? Karena aku yakin kamu pernah bercerita tentang aku kepada teman-teman kamu, kepada siapapun yang dekat dengan kamu. Kamu pasti pernah menceritakan tentang aku. Dia bertanya, dalam tanya batinnya dia tentang kamu selama ini, apakah kamu pernah menceritakan aku atau tidak? Kalau kamu menceritakan tentang aku berharap kamu menceritakan hal yang indah atau hal yang berkesan. Aku tahu kamu pernah bercurhat dengan salah satu kerabat atau teman baik kamu, dan bahkan teman kamu sepertinya menyangkal bahwa kamu, saat bagian harus meninggalkanku, tapi kamu masih tetap sama aku. Karena aku yakin apapun yang terjadi tentang keluh kesah kamu yang kamu ceritakan kepada teman atau kerabat kamu, pada dasarnya kamu pengen didengarkan saja. Dan dia tahu dan dia melihat bahwa keluh kesah kamu yang kamu ceritakan kepada orang lain itu cuma pengen melampiaskan emosional saja, agak bercerita. Padahal kamu sebenarnya masih cinta sama aku. Apapun yang terjadi, kamu cerita kepada siapapun, ya itu cuma pelampiasan kesesalan saja. Sehingga terkadang aku juga tahu bahwa teman kamu juga marah, atau mungkin juga kecewa sama kamu bahwa selama ini kamu bercerita kepada mereka, tapi kamu masih tetap sama aku. Dan ini yang membuat diri dia kayak merasa percaya diri banget saat kebahagiaan. Dan dalam tanya batinnya yang paling kuat adalah apakah kamu menceritakanku kepada teman-teman sekitar atau tidak ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, Queen of Flute. Pemberian cinta. Apakah kamu mau menerimaku kembali atau tidak? Nah, ada sebuah tawaran nih saat kebahagiaan jika hubungan ini pernah naik turun ya, atau mungkin juga hubungannya turun. Dalam tanya batinnya dia tentang kamu selama ini, apakah kamu mau menerima tawaran cintaku lagi atau tidak? Simbolnya ada tangan yang menawarkan atau memberikan sebuah cinta. Semua itu jawabannya ada di kalian. Dalam tanya batin ini, apakah kamu mampu dan mau untuk menerima dia atau tidak ya? Ini yang dia rasakan kepada saat bagian. Oke. Lalu Kevin akan cek apa sih yang Nyi Dasimah ingin sampaikan kepada saat bagian ya. Kita gunain Dasimah Lenormand dalam ikatan emosional ini. Dalam tanya batinnya dia tentang kamu,
Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada energi apa? Oke, ada kartu Lily, ada kartu Whip, ada kartu Clover, ada kartu Stroke, oke, ada kartu Cloud, dan ada kartu Letter. Saat kebahagiaan, hubungan kau dan diri dia memang tak semudah itu, sama seperti apa yang Kevin sampaikan di atas ya. Namun pada dasarnya orang ini memang ingin menawarkan sebuah hubungan lagi kepada diri kamu, dan dia ingin memastikan kamu menjawab pertanyaan batinnya dia. Apakah kamu masih mau menerima tawaran cinta ini atau tidak? Tapi dia percaya dan yakin bahwa kamu masih dan sanggup untuk menerima dia kembali. Walaupun di kartu Whip di sini hubungan kamu sama diri dia terkadang penuh dengan cambukan atau sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Cloud di sini tentang ketidakjelasan dalam status hubungan atau hubungan yang mengambang, tidak jelas. Ya, resiko hubungan yang tidak jelas seperti ini sepertinya membuat kalian berpikir untuk move on atau meninggalkan. Tapi ternyata ketika meninggalkan tidak mampu. Kenapa? Karena hati ini masih tertuju kepada cinta yang semakin erat dan ingin memiliki satu sama lain. Bahkan Nyi Dasima berkata bahwa dia itu sebenarnya masih cinta sama kamu sih. Dan dia juga punya percaya diri yang kuat bahwa kamu juga masih cinta sama dia. Lalu Stroke di sini ada sebuah perjalanan bahwa hubungan kamu nantinya akan terhubung kembali dengan komunikasi yang sama dengan dia. Tapi perlu diingatkan, hubungan ini penuh dengan cambukan atau sesuatu hal yang membuat kamu itu harus tersadar apakah dia kebutuhan cinta kamu atau tidak. Walaupun kau dan diri dia bisa bahagia. Namun Clover yang memiliki makna tentang keberuntungan kecil mengindikasi bahwa keberuntungan kamu sama dia atau kesempatan kamu berbahagia dengan dia memang kecil. Kenapa? Karena masalah-masalah yang terjadi antara kau dan diri dia ini memang harus diselesaikan biar kamu bisa berjalan untuk menemukan sebuah kepastian atau titik jelas. Jangan sampai dia ragu atau kamu ragu lagi. Tapi ketika kamu ragu tentang perasaan ini terhadap diri dia, kamu perlu menanyakan dalam batin kamu, apakah dia memberi hal yang sama seperti apa yang kamu berikan sama dia. Ini bukan tentang hitung-hitungan matematis. Cinta itu ada yang memberi, ada yang menerima. Tapi kalau misalkan kamu terlalu banyak memberi kepada diri dia tanpa dia memberikan hal yang sama kepada kamu, perhatian, sisi emosional, kamu juga harus meningkatkan value kamu, karena ini adalah cambukan buat kamu. Kalau kamu paling banyak memberi ke dia, tapi dia tidak melakukan hal yang sama, stop dulu. Stop dulu saat bagian. Karena terkadang kamu juga kecewa tentang apa yang selama ini sudah kamu kasih ke dia, terutama dalam ranah rasa percaya kamu dan sayang kamu. Sehingga cambuk di sini, whip di sini, mengindikasi bahwa kamu juga harus berhenti untuk tidak memberikan banyak hal kepada dia. Beri jeda dulu. Biar apa? Biar dia bisa memberikan hal yang sama kepada kamu. Karena keraguan ini yang kamu rasakan adalah bentuk rasa kecewa kamu yang ternyata terkadang dia nggak peka sama kamu. Dan di pembacaan ini, energi paling kuat memang benar ada energinya si pekok yang aku cintai. Oke, ini adalah energi yang cukup unik ya dari tanya batinnya dia tentang diri saat kebahagiaan. Mudah-mudahan apapun yang kamu rasakan, kamu bisa menjawabnya tentang tanya batinnya dengan keputusan dan juga kebijaksanaan kamu ya. Semua jawaban ada di kalian, karena ini adalah bacaan general reading. Jadi semua jawaban itu ada di diri sahabat kebahagiaan. Berkaitan itu ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya sahabat kebahagiaan. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kita cek untuk zodiaknya. Untuk zodiak yang pertama ada Pisces, lalu selanjutnya di sini adalah Virgo, lalu selanjutnya di sini adalah Aries, lalu di sini ada Leo, lalu di sini adalah Cancer, selanjutnya di sini adalah Libra, lalu di sini ada Capricorn, lalu di sini ada Gemini, selanjutnya adalah Scorpio, dan yang terakhir adalah Taurus. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia.
Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau dia ya. Ada huruf D untuk Delta, selanjutnya ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf V untuk Vera, ada huruf T untuk Tango, ada huruf W untuk Woman, ada huruf C untuk Charles. Lalu selanjutnya ada huruf E untuk Eropa, ada huruf N untuk Nano, ada huruf S untuk Singapura. Lalu selanjutnya di sini ada huruf H untuk Hotel, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya ada huruf X untuk Christmas, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf B untuk Bravo. Selanjutnya ada huruf L untuk Luna, ada huruf M untuk Mama. Lalu selanjutnya ada huruf P untuk Papa, dan yang terakhir adalah huruf Z untuk Zero. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga sama kebagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Bagi kalian yang pengen personal reading sama Kevin, tinggal DM aja ke Instagram atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Pemesanan buku Heart masih tersedia saat bagian selagi stok masih ada. Kalian bisa klik aja di kolom deskripsi atau di Shopee-nya Kevin. Ketik aja namanya Kevin kalau misalkan kalian bingung. Sesuai ini ya, namanya ya, Kevin Bongtanin. Kalian cek aja di Shopee. Nanti kalian borong deh buku Heart-nya. Dan ini adalah buku volume pertama. Oke, seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.